Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang Arya Damar. Sejarah Puri Pemecutan berkaitan erat dengan keberadaan Arya Damar yang datang sebagai panglima perang pasukan Majapahit pada waktu ekspedisi Majapahit ke Bali pada tahun 1343 Masehi bersama dengan Pati Gajah Mada. Arya Damar merupakan leluhur dari Kerajaan Tabanan dan kerajaan-kerajaan di Denpasar. Sejarah Arya Damar. Aditya Warman atau Arya Damar yang bergelar Udaya Dityawarman, Prata Parakrama Rajendra Mauli Warmadewa adalah seorang panglima Majapahit abad ke-14 yang kemudian menjadi Uparaja atau Raja Bawahan di Majapahit untuk wilayah Sumatera. Dikatakan bahwa Arya Damar menjadi raja di Palembang sebab penulis Babat Jawa menganggap Palembang yang dulunya pusat Sriwijaya mengacu pada Melayu atau Sumatera. Sebenarnya Arya Damar alias Aditya Warman bukan menjadi raja di Palembang, melainkan di Hulu Batang Hari Jambi, tepatnya di Kerajaan Dharmasraya yang merupakan kerajaan kakeknya, yaitu Prabu Mauli Warmadewa yang merupakan ayah dari Dara Jingga, ibu dari Aditya Warman. Aditya Warman adalah pendiri Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat pada tahun 1347 dan ia adalah seorang panglima Kerajaan Majapahit yang berdarah Melayu. Ia adalah anak dari Atuaya Brahman, seorang kerabat Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari yang memangku jabatan sebagai Menteri Hino, yaitu jabatan tertinggi setelah raja pada masa pemerintahan Kerajaan Singasari. Dalam beberapa babat di Tanah Jawa dan Bali, Aditya Warman juga dikenal dengan nama Arya Damar dan merupakan sepupu sedarah dari pihak ibu dengan Raja Majapahit kedua, yaitu Srijaya Negara atau Raden Kalagemet. Nama Aditya Warman sendiri berasal dari kata bahasa Sanskerta yang artinya kurang lebih ialah yang berperisai matahari. Aditya artinya matahari dan Warman artinya perisai. Aditya Warman dibesarkan di lingkungan Istana Majapahit yang kemudian membuatnya memainkan peranan penting dalam politik dan ekspansi Majapahit. Hal ini antara lain terlihat bahwa setelah dewasa, ia diangkat menjadi Wardamantri atau Menteri Senior bergelar Arya Dewaraja Pu Aditya. Adanya prasasti pada Candi Jago di Malang bertarikh 1265 Saka atau 1343 Masehi yang menyebutkan bahwa Aditya Warman menempatkan Arca Manjuri, salah satu sosok bodhisatya, di tempat pendermaan Jina atau Buddha dan membangun Candi Buddha di bumi Jawa untuk menghormati orang tua dan para kerabatnya. Asal-usul Aditya Warman. Untuk mengetahui siapa sebenarnya Aditya Warman, perlu kita tinjau kembali hasil dari ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara pada tahun 1275 di bawah pimpinan Mahesa Anabrang. Setelah ekspedisi itu berhasil, maka sewaktu rombongan ekspedisi kembali ke Jawa, mereka membawa 2 orang putri dari Prabu Sri Tribuana Raja Mauli Warmadewa, yaitu Dara Jingga dan Dara Petak dari Kerajaan Damasraya. Sesampai di Jawa, Kerajaan Singasari telah runtuh dan telah muncul kerajaan baru sebagai penerus Kerajaan Singasari, yaitu Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya yang bergelar Sri Rajasa Jayawardana adalah Raja Majapahit pada waktu itu, sehingga kedua putri tersebut diserahkan kepada Raden Wijaya. Oleh Raden Wijaya, Dara Petak kemudian diambil sebagai selir dengan gelar Indreswari. Dari perkawinan tersebut lahir Jaya Negara yang menjadi Raja Majapahit kedua. Sedangkan Dara Jingga kemudian menikah dengan Adwaya Brahman, seorang kerabat Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari yang memangku jabatan sebagai Menteri Hino, yaitu jabatan tertinggi setelah Raja pada masa pemerintahan Kerajaan Singasari.
Dari pernikahan tersebut, lahir putra yang bernama Aditya Warman. Nama kecil Aditya Warman yaitu Tuhan Janaka atau Aji Mantrolot. Dengan demikian, Aditya Warman merupakan keturunan dari dua darah kaum bangsawan. Satu darah bangsawan Sumatera dan satu darah bangsawan Majapahit. Raja Majapahit yang kedua, yaitu Jayanegara, adalah saudara sepupu dari Aditya Warman. Aditya Warman sendiri menggunakan gelar Mauli Warmadewa. Hal ini menunjukkan kalau ia adalah keturunan Srimat Tribuana Raja. Maka dapat disimpulkan kalau Dara Jingga dan juga Dara Petak adalah putri dari Raja Damasraya tersebut. Sumber lain menyebutkan bahwa keduanya lahir dari permaisuri Raja Malayu bernama Putri Renomandi. Aditya Warman lahir tepatnya di Siguntur dekat Nagari Sijunjung. Setelah dewasa, Aditya Warman kembali ke Majapahit, tempat dia dididik di sekeliling pusat pemerintahan dalam suasana keraton Majapahit. Kesempatan yang didapatkan karena Aditya Warman masih bersaudara sepupu dengan Jayanegara yang merupakan Raja Majapahit pada waktu itu. Mengenai tempat kelahiran Aditya Warman dan hubungan kekeluargaannya dengan kerajaan Majapahit, diperkuat oleh Pinoto yang mengatakan bahwa Aditya Warman adalah seorang putra Sumatera yang lahir di daerah aliran sungai Kampar dan Besar. Kemungkinan dalam tubuhnya mengalir darah Majapahit. Hubungan dengan kerajaan Majapahit bersifat genealogis dan politis. Aditya Warman dididik ilmu perang dan ilmu ketatanegaraan oleh Majapahit sehingga di Keraton Majapahit kedudukan Aditya Warman sangat tinggi, yaitu berkedudukan sebagai salah seorang menteri atau perdana menteri yang diperolehnya bukan saja karena hubungan darah dengan Raja Majapahit, tetapi juga berkat kecakapannya sendiri. Aditya Warman mempunyai kedudukan yang setaraf dengan Bunala dan Mahapati Gajah Mada. Karena itu, Aditya Warman adalah salah seorang Tritunggal Kerajaan Majapahit. Tahun 1325, Raja Jayanegara mengirim Aditya Warman sebagai utusan ke negeri Cina yang berkedudukan sebagai duta. Bersama dengan Pati Gajah Mada, Aditya Warman ikut memperluas wilayah kekuasaan Majapahit di Nusantara. Tahun 1331, Aditya Warman memadamkan pemberontakan Sadeng dengan suatu perhitungan yang jitu. Tahun 1332, ia dikirim kembali menjadi utusan ke negeri Cina dengan kedudukan sebagai duta. Setelah Bali berhasil ditundukkan, Aditya Warman akhirnya kembali ke Majapahit dan atas jasa-jasanya oleh Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Pada tahun 1347, Aditya Warman diangkat sebagai wakil atau Uparaja Kerajaan Majapahit di Sumatera untuk menanamkan pengaruh Majapahit di Sumatera. Aditya Warman memutuskan pergi ke Sumatera karena dengan lahir dan semakin dewasanya Hayam Wuruk, tidak ada lagi kesempatan bagi Aditya Warman untuk menjunjung mahkota Kerajaan Majapahit sebagai ahli waris yang terdekat. Pada sisi lain, kedatangan Aditya Warman ke Dharmasraya selain menemui kakeknya, juga mempunyai tugas khusus yaitu merebut kembali daerah lada Sungai Kuntu dan Sungai Kampar. Dahulu sesudah Pamalayu menurut ceritanya, daerah kaya ini tunduk pada kekuasaan Singosari. Setelah kerajaan Singosari runtuh dan Majapahit belum lagi begitu kuat, daerah-daerah Kuntu atau Kampar dapat direbut oleh Kesultanan Aru Barumun yang telah memeluk agama Islam. Pada tahun 1347, Aditya Warman dinobatkan menjadi Raja Minangkabau, bergelar Dang Tuanku atau Sultan Rumandung. Pernikahan Aditya Warman dengan putri bungsu melahirkan anak yang bernama Anangga Warman. Hal ini dapat dibuktikan dengan prasasti yang dipahatkan pada bagian belakang arca Amogapasa dari Padang Candi. Dalam prasasti itu, Aditya Warman memakai nama Udaya Aditya Warman, Pratakrama Rajendra Mauli Warmadewa, dan bergelar Maharaja Diraja. Aditya Warman dididik dan dibesarkan di Majapahit dan pernah menjabat beberapa jabatan penting di kerajaan Majapahit
sehingga paham betul dengan seluk-beluk pemerintahan di Majapahit. Dengan demikian, corak pemerintahan Kerajaan Majapahit sedikit banyaknya berpengaruh pada corak pemerintahan Adityawarman di Pagaruyung. Hal ini dibuktikan pada prasasti yang ditinggalkan Adityawarman. Terdapat nama Dewa Tuhan Perpatih dan Tumanggung yang oleh Binoto dibaca Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan. Selama pemerintahannya, Adityawarman berusaha membawa kerajaan Pagaruyung ke puncak kejayaannya. Dalam usaha memajukan kerajaan itu, Adityawarman mengadakan hubungan dengan luar negeri, yaitu dengan Cina tahun 1357, 1375, 1376. Adityawarman mengirim utusan ke negeri Cina. Pemerintahan Adityawarman Pagaruyung yang berlangsung dari tahun 1349 sampai 1376, Kerajaan Pagaruyung berada di puncak kejayaannya. Bahkan dapat dikatakan, pada waktu itu Indonesia bagian barat dikuasai Kerajaan Pagaruyung dan Indonesia bagian timur berada di bawah pengaruh kekuasaan Majapahit. Kalau di zaman Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang, Kerajaan Minangkabau terkenal dengan aturan adat dan filsafahnya. Maka di zaman Bundo Kanduang, Adityawarman dan Ananggawarman, Kerajaan Minangkabau terkenal dengan keahlian Cindur Mato sebagai panglima perangnya. Adityawarman penganut Buddha Tantrayana. Adityawarman adalah tokoh penting dalam sejarah Minangkabau. Di samping memperkenalkan sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, dia juga membawa suatu sumbangan yang besar bagi alam Minangkabau. Kontribusinya yang cukup penting itu adalah penyebaran agama Buddha. Agama ini pernah punya pengaruh yang cukup kuat di Minangkabau. Terbukti dari nama beberapa negari di Sumatera Barat. Dewasa ini yang berbau budaya atau Jawa seperti Saruhaso, Pariangan, Padang Barhalo, Candi, Biaro, Sumpur, dan Selo. Adityawarman diperkirakan penganut yang taat dari agama sinkretis Buddha Tantrayana dan Hindu Siwa, sebagaimana yang banyak dianut oleh para bangsawan Singasari dan Majapahit. Ia diperlambangkan dengan arca Bhairawa Amograpasa. Selama masa pemerintahannya di Pagaruyung, Adityawarman banyak mendirikan biaro, atau dalam bahasa Minang artinya wihara, dan candi sebagai tempat pemujaan dewa yang agung. Sampai sekarang, masih dikenal nama tempat Parahyangan yang kemudian berubah tutur menjadi Pariangan, yaitu di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Arca Bhairawa yang memegang mangkuk dan belati. Arca Bhairawa Museum Nasional di Jakarta ditemukan di kawasan persawahan di tepi sungai di Padang Roco, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Arca Bhairawa dengan tinggi hampir 3 meter ini merupakan jenis arca Tantrayana. Arca Bhairawa tidak dalam kondisi utuh lagi, terutama sandarannya. Arca ini tidak banyak dijumpai di Jawa karena berasal dari Sumatera. Sebelum ditemukan, hanya sebagian saja dari arca ini yang menyeruak dari dalam tanah. Masyarakat setempat tidak menyadari bahwa itu merupakan bagian dari arca, sehingga memanfaatkannya sebagai batu asah dan untuk menumbuk padi. Hal ini dapat dilihat pada kaki sebelah kirinya yang halus dan sisi dasar sebelah kiri arca yang berlubang. Arca Bhairawa tangannya ada yang 2 dan ada yang 4. Namun arca di sini hanya memiliki 2 tangan. Tangan kiri memegang mangkuk berisi darah manusia dan tangan kanan membawa pisau belati. Jika tangannya ada 4, maka biasanya 2 tangan lainnya memegang tasbih dan gendang kecil yang bisa dikaitkan di pinggang untuk menari di lapangan mayat Damaru atau Kesetra. Penggambaran Bhairawa membawa pisau konon untuk upacara ritual matsya atau mamsa. Membawa mangkuk itu untuk menampung darah untuk upacara minum darah.
sementara tangan yang satu lagi membawa tasbih. Wahana atau kendaraan Siwa dalam perwujudan sebagai Siwa Bhairawa adalah serigala. Karena upacara dilakukan di lapangan mayat dan serigala merupakan hewan pemakan mayat. Walaupun banyak di Sumatera, beberapa ditemukan juga di Jawa Timur dan Bali. Bhairawa merupakan dewa Siwa dalam salah satu aspek perwujudannya. Bhairawa digambarkan bersifat ganas, memiliki taring, dan sangat besar seperti raksasa. Bhairawa yang berkategori ugra atau ganas. Siwa berdiri di atas mayat bayi korban dan tengkorak. Arca ini berdiri di atas mayat dengan singgasana dari tengkorak kepala. Arca Siwa Bhairawa ini konon merupakan arca perwujudan Raja Adityawarman, pendiri Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat pada tahun 1347. Nama Adityawarman sendiri berasal dari kata bahasa Sanskerta yang artinya kurang lebih ialah yang berperisai matahari. Aditya artinya matahari dan Warman artinya perisai. Di dekat Istana Basa, Batu Sangkar, ada sekelompok batu prasasti yang menceritakan tidak saja sejarah Minang, tetapi sepenggal sejarah Nusantara secara utuh. Dari buku panduan disebutkan bahwa batu-batu prasasti yang disebut prasasti Adityawarman itu menghubungkan Nusantara secara keseluruhan berkaitan dengan Kerajaan Majapahit. Bukit Siguntang. Bukit Siguntang dikeramatkan sejak zaman Sriwijaya kemasyhuran. Bukit Siguntang tidak hanya berkutat di Palembang, tetapi menyebar hingga ke seluruh Sumatera, Malaysia, dan Singapura. Kawasan perbukitan di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Itu menjadi cikal bakal pertumbuhan Kerajaan Melayu. Hingga kini, Bukit Siguntang merupakan cikal bakal Kerajaan Malaka. Bukit Siguntang pernah menjadi pusat Kerajaan Palembang yang dipimpin Parameswara, adipati di bawah Kerajaan Majapahit. Sekitar tahun 1511, Parameswara memisahkan diri dari Majapahit dan merantau ke Malaka. Di sana dia sempat bentrok dengan pasukan Portugis yang hendak menjajah Nusantara. Adipati itu menikah dengan putri penguasa Malaka, menjadi raja, dan menurunkan raja-raja Melayu yang berkuasa di Malaysia, Singapura, dan Sumatera. Sekitar tahun 1554, muncul Kerajaan Palembang yang dirintis Ki Gede Ingsuro, seorang pelarian Kerajaan Pajang, Jawa Tengah. Kerajaan ini juga mengeramatkan Bukit Siguntang dengan mengubur jenazah Panglima Bagus Sekuning dan Panglima Bagus Karang. Situs Bukit Siguntang di Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat 1, Palembang, tidak dilengkapi teks yang menjelaskan sejarah kompleks itu. Kondisi itu membuat sejarah keberadaan bukit yang dikenal dengan masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Palembang itu kabur dan pengunjung kebingungan. Situs Bukit Siguntang merupakan kawasan perbukitan yang memiliki 7 makam tokoh yang terkenal dalam cerita tutur rakyat. Ketujuh makam itu adalah makam Raja Sigentar Alam, Panglima Tuan Junjungan, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selako, Pangeran Raja Batu Api, Panglima Bagus Sekuning, dan makam Panglima Bagus Karang. Makam-makam itu berbentuk bangunan makam dari tembok atau batu yang berada dalam rumah. Pada makam itu hanya diberi keterangan nama tokoh yang terkubur, tanpa suatu teks yang menjelaskan siapa tokoh itu, riwayat hidupnya, dan perannya dalam sejarah Palembang. Sebagian besar pengunjung yang mendatangi situs kebingungan, apalagi beberapa juru kunci menceritakan versi sejarah yang berbeda-beda. Kedua tokoh itu berjasa memimpin pasukan kerajaan saat menundukkan pasukan Kesultanan Banten yang menyerang Palembang. Sultan Banten, Sultan Hasanuddin, tewas dalam pertempuran sengit itu. Tetapi ada juga versi sejarah yang menyebutkan makam Bagus Sekuning yang sebenarnya justru ada di kawasan Bagus Kuning, di Pelaju, Palembang. Jauh sebelum itu,
Bukit Siguntang menjadi pusat keagamaan pada masa Kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai abad ke-14. Sejumlah peninggalan dari kerajaan yang didirikan Dapunta Hyang Srijayanasa itu ditemukan di sini. Ada kemudi kapal Sriwijaya yang ditemukan di kaki bukit. Ada arca Buddha Amarawati dan prasasti Bukit Siguntang yang menjadi bukti penting keberadaan Sriwijaya. Jadi, Bukit Siguntang itu memang kawasan yang dikeramatkan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, pemerintahan perwakilan Majapahit, dan Kerajaan Palembang. Sampai sekarang pun, bukit itu masih dikeramatkan dengan disiarahi banyak pengunjung. Sosok Aditya Warman dari penerawangan beberapa sumber yang telah didatangi beliau dalam mimpinya menyatakan bahwa Aditya Warman berperawakan tinggi besar, berpakaian serba hitam, dan rambut panjang, serta di kiri kanannya terselip pedang dengan ukuran panjang dan pendek. Dalam kaitannya dengan disimpannya salah satu senjata andalan beliau, yaitu pecut yang selalu dibawa dalam setiap pertempuran yang dilaluinya. Pada hari-hari tertentu, paranormal banyak yang berdatangan ke daerah tersebut untuk memohon berkah dan berkeinginan memiliki senjata tersebut. Namun untuk memilikinya bukan hal yang mudah, karena dibutuhkan syarat-syarat tertentu dan orang tersebut harus keturunan langsung dari Aditya Warman. Adapun senjata pecut tersebut secara kasat mata tidak kelihatan, namun bagi orang-orang tertentu yang memiliki tingkat ilmu kebatinan yang tinggi, pecut tersebut berwarna keemasan dan melingkar ditopang oleh 2 buah penyangga. Pecut tersebut terakhir kali dipegang oleh Kiai Jambe Pule yang menjadi raja di Kerajaan Badung, dan setelah beliau wafat, pecut tersebut kembali lagi ke asalnya, yaitu Bukit Siguntang. Penaklukan Bali. Nama Arya Damar ditemukan dalam Kidung Pemacangah dan Usana Bali sebagai penguasa bawahan di Palembang yang membantu Majapahit menaklukkan Bali pada tahun 1343. Dikisahkan, Arya Damar memimpin 15.000 prajurit menyerang Bali dari arah utara, sedangkan Gajah Mada menyerang dari selatan dengan jumlah prajurit yang sama. Di dalam beberapa babat di Jawa dan Bali, Aditya Warman juga dikenal dengan nama Arya Damar. Aditya Warman turut serta dalam ekspansi Majapahit ke Bali pada tahun 1343 yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Dalam catatan babat Arya Tabanan, disebutkan bahwa Gajah Mada dibantu oleh seorang kesatria bernama Arya Damar, yang merupakan nama alias Aditya Warman. Dari uraian kitab Purana Bali Dwipa dinyatakan bahwa perang Arya Damar saking kaulan anekane perang lan sutanine anama Arya Kenceng, Arya Dalancang, Arya Tanwikan, atau Arya Belok, yang artinya bahwa pada waktu itu Aditya Warman ke Bali ikut serta para beliau, yaitu Arya Kenceng, Arya Dalancang, dan Arya Tanwikan atau Arya Belok. Arya Damar diperkirakan lahir tahun 1294 Masehi, dan pada waktu ekspedisi Majapahit ke Bali tahun 1343, beliau diperkirakan berusia 50 tahun, sehingga sudah sewajarnya mempunyai putra yang sudah menginjak dewasa dan ikut serta berperang membantu ayahnya. Kerajaan Bedahulu adalah kerajaan kuno yang berdiri sejak abad ke-8 sampai abad ke-14 di Pulau Bali dan diperintah oleh raja-raja keturunan Wangsa Warmadewa. Ketika menyerang Bali, Raja Bali yang menguasai saat itu adalah seorang Bairawis penganut ajaran Tantrayana. Untuk mengalahkan Raja Bali itu, maka Aditya Warman juga menganut Bairawis untuk mengimbangkan kekuatan. Kembali ke sejarah Arya Damar dalam ekspedisi Majapahit ke Bali. Setelah Gajah Mada mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyerang Bali, maka terjadilah ekspedisi Gajah Mada ke Bali. Pada tahun 1343
34. Dengan Candra Sangkala Caka Isu Rasaksi Nabi atau anak panah, rasa, dan mata pusat. Pasukan Majapahit dipimpin oleh Gajah Mada sendiri bersama Panglima Perang Arya Damar dibantu oleh beberapa Arya. Setelah sampai di pantai Banyuwangi, tentara Majapahit berhenti sebentar untuk mengatur siasat peperangan. Dari hasil perundingan tersebut, diputuskan untuk menyerang Bali dari 3 arah yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, dari arah timur. Penyerangan Bali dari arah timur akan dipimpin oleh Patih Gajah Mada bersama dengan para patih keturunan Buwita Dharma, Krian Pemacekan, Ki Gajahpara, Krian Getas akan mendarat di Toya Anyar. Yang kedua, dari arah utara. Penyerangan Bali dari arah utara akan dipimpin oleh Arya Damar bersama dengan Arya Sentong dan Arya Kutawaringin akan mendarat di Ularan. Yang ketiga, dari arah selatan. Penyerangan Bali dari arah utara akan dipimpin oleh Arya Kenceng bersama dengan Arya Belok atau Tanwikan. Arya Pengalasan dan Arya Kanuruhan akan mendarat di Pantai Kuta. Kedatangan prajurit Majapahit tersebut membuat Pulau Bali bagaikan bergetar. Rakyat Bali menjadi panik dan melaporkan hal tersebut kepada Pangeran Sri Madatama yang merupakan putra mahkota Kerajaan Bali, serta ke hadapan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Setelah mendengar laporan tersebut, Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten kemudian mengutus putranya Pangeran Sri Madatama untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Setelah memastikan kebenaran berita tersebut, Krian Pasugrigis beserta para patih lainnya segera Punggawa menyiapkan pasukannya masing-masing dengan membagi pasukan menjadi 3 sesuai arah pengepungan pasukan dari Majapahit. Yang pertama, pertahanan di wilayah utara dijaga oleh Ki Pasungrigis, Sibuan dan Krian Girikmana. Yang kedua, pertahanan di wilayah barat dijaga oleh Sri Madatama, Ki Tambiak, Ki Walum Singkat, dan Ki Guduk Basur. Yang ketiga, pertahanan di wilayah timur dijaga oleh Ki Tunjung Tutur, Kom Kompang, dan Ki Tunjung Biru. Pertempuran di Bali bagian utara tidak kalah serunya. Daerah Ularan dipertahankan oleh Ki Girikmana, diserang oleh pasukan dari Majapahit di bawah pimpinan Panglima Arya Damar. Terjadi pertempuran antara kedua pimpinan pasukan, yaitu Arya Damar dengan si Girikmana. Kedua pasukan yang tadinya bertempur menghentikan pertempuran untuk menyaksikan perang tanding kedua tokoh tersebut. Dalam perang tanding yang berlangsung sangat seru, masing-masing menunjukkan kesaktiannya untuk secepatnya melumpuhkan musuhnya. Sampai akhirnya, si Girikmana tidak mampu menandingi kesaktian Arya Damar, sehingga gugur dalam pertempuran sebagai kesatria sejati. Gugur pula pihak dari Kerajaan Bali Krian Jembrana sebagai prajurit Yuda. Pasukan Majapahit di wilayah selatan di bawah pimpinan Arya Kenceng menggempur habis-habisan. Tiada henti-hentinya mengurung pasukan musuh dari segala arah. Pasukan Ki Guduk Basur dan Ki Tambiak mulai terdesak dan banyak yang mati terluka. Dalam keadaan terdesak, Ki Tambiak berhasil mengalahkan Kiai Lurah Belambangan. Tubuhnya dilemparkan oleh Ki Tambiak sehingga terpelanting ke tempat yang agak jauh. Kiai Lurah Belambangan mengembuskan nafasnya yang terakhir, gugur sebagai prawira Yuda yang gagah dan berani. Melihat kawan seperjuangannya gugur, Arya Balancang, Arya Sentong, Arya Wangbang, dan Kiai Banyuwangi maju bersamaan untuk mengimbangi kekuatan musuh. Ki Tambiak adalah seorang patih kerajaan Bali yang sangat teguh dan sakti, sehingga sulit untuk dikalahkan. Kalau hal tersebut terus dibiarkan, maka makin banyak korban yang berjatuhan dari pihak Majapahit. Untuk menghindari hal tersebut, maka pimpinan pasukan Majapahit di wilayah selatan,
yaitu Arya Kenceng, memutuskan menghadapi langsung Ki Tambiak. Dalam pertempuran 1 lawan 1 tersebut, masing-masing pihak berusaha saling mengalahkan. Karena hebatnya perang tanding tersebut, prajurit dari kedua belah pihak sampai menghentikan pertempuran untuk menyaksikan kedua tokoh sakti tersebut saling mengalahkan. Namun demikian, ternyata Arya Kenceng dapat memanfaatkan kelengahan Ki Tambiak sehingga dapat terus-menerus menekannya. Ki Tambiak akhirnya gugur dalam pertempuran sampai kepalanya terpisah dari badannya. Dengan gugurnya Ki Tambiak, pertahanan Bali di wilayah selatan menjadi lemah karena hanya menyisakan Ki Guduk Basur. Dalam pertempuran tersebut, Ki Guduk Basur diserang dari segala arah oleh para Arya dari Majapahit. Namun, Ki Guduk Basur ternyata mempunyai ilmu yang sangat tinggi, yaitu teguh, kebal oleh senjata apapun, sehingga para Arya mengalami kesulitan untuk mengalahkannya. Namun demikian, walaupun tubuhnya tidak dapat terluka, apabila terus-menerus digempur dari segala arah, lama-kelamaan Ki Guduk Basur kehabisan tenaga dan sehingga dapat dikalahkan oleh pasukan dari Majapahit. Dengan gugurnya Ki Guduk Basur dan Ki Tambiak, maka daerah Seseh, Tralangu, Padang Sambian, Kedonganan, Benua, Jimbaran, Kuta, Mimba, Sewung, Sesetan, Tuban, Renon, Batan Kendal, Sanur, Tanjung Bungkah, Kaba-Kaba, Kapal, Tanah Barak, Camagi, Munggu, Pararenan, Dukuh, Kemoning, Pandak, Kelahan, Pancoran, Babahan, Keliting, Cengkik, dan Kerambitan dapat dikuasai oleh prajurit Majapahit di bawah pimpinan Arya Kenceng. Sisa-sisa Langkar Bedahulu yang masih tersisa setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran menyelamatkan diri dan mengungsi ke daerah Songan, Kedisan, Abang, Pinggan, Munti, Bonyo, Tarobayan, Serahi, Sukawana, Panarajon, Kintamani, Ludu, Manikliu, dan ada pula yang mengungsi ke daerah timur seperti Culik, Tista, Margatiga, Muntik, Got, Garbawana, Lokasarana, Garinten, Sekul, Kuning, Wuhan, Bulakan, Sibetan, Asti, Watuwayang, Kedampai, Bantas, Turamben, Crucut, Tatah, Watidawa, Kutabayam. Kemenangan pasukan Majapahit di wilayah selatan yang dipimpin oleh Arya Kenceng melengkapi kewenangan pasukan Majapahit yang terlebih dahulu berhasil menguasai wilayah utara dan timur Pulau Bali, sehingga praktis semua daerah pesisir Bali dapat dikuasai. Sekarang tinggallah Krian Pasungrigis yang bertahan di Desa Tengkulak di wilayah Bali bagian tengah. Pertempuran yang terjadi berakhir dengan kekalahan Bedahulu, dan Pati Bedahulu Kebo Iwa gugur. Sementara Raja Sri Astasura Ratnabumi Banten pergi mengasingkan diri. Setelah Bali berhasil ditaklukkan, Arya Damar kembali ke Majapahit. Sebagian kerabat Arya Damar ada yang menetap di Bali, dan kemudian di hari salah seorang keturunan dari Arya Damar mendirikan Puri Denpasar dan Puri Pemecutan di Denpasar. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.